Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-28 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita memasuki bab yang ke-39. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hukum mengingkari sesuatu yang berasal dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid, menjaga kesempurnaan tauhid dan menghindari hal-hal yang menafikan atau bertentangan dengan tauhid. Mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dari sisi hukumnya terbagi dua. Yang pertama adalah pengingkaran bermakna mendustakan. Bermakna mendustakan. Dan pengingkaran yang seperti ini hukumnya adalah kekafiran, hal yang mengeluarkan dari keislaman menurut kesepakatan kaum muslimin. Sebab itu artinya dia mendustakan Allah dan Rasulnya yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang mendustakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka ini adalah bentuk dari apa? Kekafiran. Demikian pula kalau ada yang mendustakan bahwa Allah memiliki tangan, ini adalah bentuk dari kekafiran. Dan seterusnya dari siapa saja yang mendustakan suatu nama maupun suatu dari sifat Allah. Kemudian yang kedua dari pengingkaran dalam bentuk takwil. Dalam bentuk ia mentakwil. Iya. Jadi tidak dia tolak nama itu, sifat itu tidak dia tolak, hanya saja diarahkan kepada makna yang menyelisihi zahirnya. Misalnya tangan, dia katakan saya tetapkan tangan. Tapi yang dimaksud tangan di situ adalah apa? Kekuasaan. Nah, ini contoh takwil. Ya, kalau dia melakukan hal tersebut karena takwil, ini hukumnya terbagi dua. Iya. Yang pertama, kalau takwilnya tersebut ada sisi yang membenarkannya dari arah bahasa, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Hanya dianggap sesat, tapi tidak dikafirkan. Iya. Jadi kalau memiliki sisi dari mana bahasa, memiliki sisi dari mana bahasa, maka ini tidak dikafirkan. Dan ini kebanyakannya takwil dari ahlul bidah yang menyimpang di pembahasan nama-nama dan sifat. Karena itu kita tidak mengetahui ada dari ulama kita yang mengkafirkan kelompok Asy'ariyah, kelompok Al-Kullabiyah dan Maturidiyah. Karena takwil yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mereka sangka dan mereka carikan pembenaran dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua dari bentuk takwil adalah dia mentakwil dan sama sekali tidak ada sisi bahasa yang membenarkannya. Iya, seperti tafsirnya orang-orang Batiniyah.
yang menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan seenaknya saja. Ya, kalau misalnya ada yang menafsirkan ayat bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar, diartikan bahwa kedua tangan artinya langit dan bumi. Jadi langit dan bumi terhampar, maka ini dianggap kekufuran. Sebab tidak ada dalam sisi bahasa Arab tangan itu diartikan apa? Langit ataupun diartikan bumi. Baik, jadi ini secara global ya. Pembahasan yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah mengingkari nama-nama dan sifat. Ya. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bahwa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, dan perkara yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, dan beliau adalah makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah seorang muslim dan muslimah tidak diperbolehkan untuk masuk berbicara di dalam pembahasan ini kecuali dengan dalil, dengan nas dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada sejumlah pembahasan dan kaidah berkaitan dengan nama-nama dan sifat, tapi ini tentunya pembahasannya di buku yang lain. Sebab kita di pembahasan kitab Tauhid ini kita banyak memfokuskan di pembahasan tauhid uluhiyah dan hal yang berkaitan dengan masalah menjaga kesempurnaan tauhid atau menjaga dasar tauhid, kesempurnaannya atau pelengkapnya, yang wajib maupun yang sunnah. Ya, demikian pula kita hanya menguraikan perkara yang berkaitan dengan hal yang membatalkan dasar tauhid atau membatalkan kesempurnaan wajibnya maupun kesempurnaan mustahabnya. Nah, dari pokok ini kita bahas. Adapun rincian dalam asma wa sifat ini adalah pembahasan tersendiri. Pembahasan tersendiri. Iya. Ini sudah banyak kita uraikan ya di buku-buku akidah yang lainnya. Apakah itu di syarah di pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah atau di pelajaran Al-Qaidatul Marrukusyiyah ataupun di buku-buku yang lainnya, dan kebanyakan buku-buku as-salaf terdahulu ya di awal-awal generasi Islam ini, mereka kalau menulis buku akidah dan membahas tentang akidah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan pembahasannya berkaitan dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Karena penyimpangan yang pertama terjadi dan banyak terjadi di generasi awal dulu dalam pembahasan apa? Nama-nama dan sifat. Baik, kita baca keterangan yang disebut oleh penulis di sini. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Dan firman Allah Ta'ala, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Iya, ini ayat di surah Ar-Ra'd ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan bahwa mereka orang-orang musyrikin itu mereka kafir mengingkari Ar-Rahman. Iya. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Nah, dan ini telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis perjanjian di Hudaybiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada Ali bin Abi Thalib yang menulis, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata Suhail, salah seorang dari wakil orang-orang Quraisy, ya. Nah, bahwa Ar-Rahman itu kami tidak tahu siapa dia. Mereka ingkari hal tersebut. Nah, maka ini dari kekafiran orang-orang musyrikin mengingkari nama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah mereka dalam firman-Nya, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama Allah, atau berdoalah dengan menyebut nama Ar-Rahman. Apa saja yang kalian panggil, kalian berdoa dengannya,
maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha husna, nama-nama yang maha baik. Semuanya adalah dari Asmaul Husna. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis dari hadits ini sangat jelas, dari ayat ini sangat jelas ya. Dihukumi kafir orang yang menolak nama Ar-Rahman, satu nama. Bagaimana pula kalau dia menolak seluruhnya? Iya. Dan masalah penolakannya ini telah kita rinci tentang kafir bagaimananya. Kapan dikatakan mengeluarkan dari Islam dan kapan dikatakan tidak mengeluarkan dari Islam. Ini telah kita terangkan. Baik. Faedah yang terkandung di dalam ayat, yang pertama bahwa menolak sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kekufuran. Ya. Kemudian yang kedua, wajibnya beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dua faedah yang lainnya itu disebut oleh Syekh berdasarkan kelanjutan ayat ya. Memang di sebagian cetakan ada tambahannya al-ayah begitu. Tetapi di manuskripnya hanya disebutkan potongan ini saja oleh penulis. Ya, kalau diuraikan ayat ini ada ayat sebelumnya dan ada potongan ayat di depannya, ada potongan ayat di akhirnya. Sebab ini pertengahan ayat di surah Ar-Ra'd. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fi sahih al-Bukhari annahu qala Ali wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radhiyallahu anhu hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu. Dalam sahih al-Bukhari, Ali radhiyallahu taala anhu berkata, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka, dengan hal yang mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau membimbing umat Islam bahwa tidaklah pantas berbicara kepada kebanyakan orang kecuali dengan apa yang dikenal, apa yang diketahui oleh mereka, mereka pahami, agar supaya memberi manfaat kepada mereka pada pembahasan agama yang diajarkan kepada mereka, hukum-hukum yang diterangkan kepada mereka. Iya. Demikian pula dari perkara tauhid dan selainnya dari perkara agama. Jadi hendaknya disampaikan dengan apa yang mereka pahami. Nah, jangan sampai karena penyampaian akhirnya membuat mereka itu lari dari menerima kebenaran, bahkan kadang akan muncul hal yang lebih tidak baik lagi. Ya, mereka mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Ini yang harusnya yang dijaga. Ya, dan dimaklumi ya bahwa nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini datang karena suatu sebab di mana mulai muncul ada sebagian orang yang berbicara dengan kalimat-kalimat yang kadang membuat orang semakin bingung, ya, dan membuat kerancuan. Nah, jadi kalau ini saja di masa beliau tegaskan, apalagi di masa seperti sekarang ini. Banyak sekali dari orang-orang yang berbicara tentang agama, menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Iya, yang tidak bisa dipahami. Jadi kandungan dari asar Ali bin Abi Thalib ini dibawakan oleh penulis di sini, rahimahullahu taala. Iya, adalah untuk menerangkan bahwa dilarang berbicara kepada manusia dengan hal-hal yang akalnya itu tidak sampai ke sana. Karena itu seorang yang terlalu meluas, ya, terlalu berlebihan menerangkan seputar nama-nama dan sifat, ini akan mengakibatkan mereka mengingkari nama-nama dan sifat tersebut. Iya. Dan inilah yang dilakukan oleh ahlul bidah kalau mereka masuk dalam nama-nama dan sifat. Berbeda dengan ahli sunnah. Iya. Karena kaidah ahli sunnah dalam bab ini adalah apa? Tauqifiyah. Tidak boleh menetapkan sebuah nama atau sebuah sifat kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkannya. Ya, dengan demikian mereka tidak membuka pintu untuk manusia sehingga terlalu banyak membahas di dalamnya perkara yang akalnya tidak sampai ke sana. Dan dimaklumi ya bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dari perkara muhkam. Ya, hal yang jelas
maknanya dari sisi bahasa. Hanya saja berkaitan dengan masalah kaifiyat, ini adalah perkara yang tidak diberitahukan kepada kita. Dari perkara gaib yang haram seseorang itu berbicara di dalamnya tanpa ilmu. Ya, inilah pembahasan di nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ucapan Ali bin Abi Thalib di sini terdapat penegasan tidak bolehnya bercerita kepada manusia hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh akal mereka. Kemudian yang kedua, ya, ini penerapan kaidah di kalangan as-salaf bahwa segala hal yang bisa mengantar kepada perkara yang diharamkan, maka hendaknya hal tersebut ditinggalkan. Ya, karena ini perkara akan mengantar menjatuhkan seseorang kepada hal yang diharamkan, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memperingatkannya. Iya. Kemudian kata beliau, warawa Abdur Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an Abihi an Ibni Abbasin. Dan diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ma'mar dari bin Tawus, yaitu Abdullah bin Tawus, an Abihi dari Tawus bin Kaisan, an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, dan sanadnya semuanya rawi-rawinya thiqah ya, seperti yang tampak. Baik. Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan ya intafadha lamma sami'a hadithan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalik faqala ma faraku haula. Ya, bisa dibaca begitu, faraku haula, dan bisa juga dibaca ma farraqa haula. Bisa juga dibaca ma faraqa haula, tiga bacaan. Yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Intaha. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Ibni Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Ibnu Abbas melihat seorang itu gemetar ketika mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia gemetar? Sebagai bentuk pengingkaran terhadap hal tersebut. Ya, bukan gemetar karena takut ya, sebab gemetar itu banyak ya. Ini karena dia apa? Mengingkari hal tersebut. Mengingkari hal tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ma faraku haula?" Apa yang mereka khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Ini dibaca faraq. Tapi kalau dibaca farraqa, itu artinya apa yang membuat mereka terpecah. Iya. Nah, jelas ya? Maksudnya mereka ini tidak mampu memisahkan antara hak dan batil. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Ibnu Abbas, mereka mau menerima dalam perkara muhkam. Ya. Ya, jadi riqqatan, mereka dapat kelembutan ketika mendapatkan yang muhkam. Maksudnya riqqatan dia lembut, ingin menerimanya kalau muhkam. Tapi mereka membinasakan diri dalam perkara mutasyabihnya. Padahal yang mutasyabih mereka membinasakan dirinya. Perlu diketahui ya bahwa muhkam itu artinya hal yang jelas, yang tetap, kandungannya terang. Ya, mutasyabih itu mengandung kemungkinan. Mengandung kemungkinan. Itu yang disebut mutasyabih. Dan seorang muslim kewajibannya di dalam ayat-ayat Allah dia imani seluruhnya, ya muhkam maupun apa? Ya mutasyabih. Ya, dan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan 3 bagian pembagian ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi muhkam dan mutasyabihnya. Ya. Ayat di surah Hud, kitabun uhkimat ayatuhu. Dia adalah kitab yang muhkam ayat-ayatnya. Disebutkan bahwa Al-Quran semuanya apa? Muhkam. Ini yang pertama. Yang kedua di surah Az-Zumar, kitaban mutasyabihan. Al-Quran disebut kitab mutasyabih seluruhnya. Dan di Ali Imran, minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dari Al-Quran ada ayat yang muhkam, ini pokok dari Alkitab, dan ada yang mutasyabih. Ya, bagaimana cara memahami ini? Ayat yang pertama, Al-Quran semuanya apa? Muhkam.
Ayat yang kedua Al-Quran semuanya mutasyabih. Ayat yang ketiga Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Iya. Nah, di sini harus dipahami makna muhkam dan apa? Mutasyabih. Ya. Al-Quran seluruhnya dari sisi keumuman, semua ayatnya muhkam. Ya. Dari sisi kejelasan, keterangan, dan mengandung mukjizat, semuanya muhkam. Jelas ya? Semuanya muhkam. Dan Al-Quran dikatakan mutasyabih dari kata at-tasyabuh, yaitu sebagiannya mirip dengan sebagian yang lain. Iya. Karena ayat yang sana berbicara tentang tauhid, yang sana juga berbicara tentang tauhid. Yang sana berbicara tentang sorga, sana juga sama, bicara tentang sorga. Sana berbicara tentang neraka, ada juga ayat sana berbicara tentang neraka. Ini kisah para nabi diulangi di sini, diulangi di sana, mirip. Nah, ini dari sisi ini dikatakan apa? Dia mutasyabih, ada kemiripan. Sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Jelas ya? Nah, yang ketiga ini yang perlu dipahami. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Jadi muhkam dari sisi kandungannya semuanya jelas. Maknanya jelas. Mutasyabih dari sisi mengandung kemungkinan makna. Jelas ya? Mengandung kemungkinan makna. Iya. Dan Ibnu Abbas di sini tidak menginginkan mutasyabih dari makna yang ketiga di sini. Dari makna yang ketiga. Tapi beliau inginkan mutasyabih dari makna yang lainnya. Iya. Sebab ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat itu bukan dari ayat mutasyabih. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat itu disebut ayat muhkamat. Ayat muhkam. Karena makna dan kandungannya jelas. Tangan itu apa? Tangan dimaklumi, semua orang paham. Apa itu tangan dari sisi bahasa? Mata itu apa? Semua orang paham. Mata itu dari sisi bahasa. Maka ini disebut muhkam. Iya. Disebut muhkam. Jelas ya? Hanya saja kaifiyatnya memang dari arah mutasyabih. Yang seorang itu tidak tahu bagaimana kaifiyatnya. Ya, kaifiyat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini pokok ya di dalam memahami ya ucapan Ibnu Abbas di sini. Maka sebagian orang ya, ada yang kalau dia jelas makna ayat itu, terang makna ayat baginya, maka dia menerimanya. Tapi kalau makna ayat itu tidak jelas baginya, langsung dia ingkari. Nah, ini yang disinggung oleh Ibnu Abbas. Ya. Nah, tasyabuh nisbi ya. Karena sebagian orang dia tidak mengerti makna suatu kalimat dari ayat. Ya. Tapi bukan artinya tidak ada yang mengetahui maknanya. Mungkin di kalangan ulama itu dipahami. Ya, jelas. Tapi sebagian orang kalau mendengar dianggap itu adalah perkara yang tidak dipahami maknanya. Ya, maka di sini pun Ibnu Abbas menegur orang-orang yang seperti ini. Bahwa kewajiban seorang muslim itu adalah dia beriman kepada seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muhkam maupun yang apa? Yang mutasyabih. Iya. Baik. Dari sisi pendalilan, penulis rahimahullah membawakan asar Ibnu Abbas di sini. Beliau ingin menunjukkan kewajiban beriman terhadap seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebab ini bentuk dari mentahqiq tauhid asma wa sifat. Iya. Dari bentuk mentahqiq tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sisi pendalilannya ya, dan ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di sini. Baik, di dalam asar ini terdapat sejumlah pelajaran. Pertama, bahwasanya tidak ada larangan untuk menyebut ayat-ayat dan hadits-hadits sifat dengan dihadiri oleh orang awam maupun orang tertentu secara khusus dalam rangka memberi pembelajaran. Ibnu Abbas melakukan hal ini supaya mengajarkan kepada mereka. Dan dari dahulu hingga hari ini para ulama kita melakukannya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang menolak sesuatu dari nas-nas sifat atau mengingkarinya setelah jelas kesahihannya, maka dia termasuk orang yang binasa. Ya. Karena Ibnu Abbas di sini radhiyallahu taala anhu mensifatkannya dengan al-halak wa yahlikuna, dan mereka binasa. Kemudian yang ketiga, pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak menerima sesuatu dari nas-nas
sifat. Ya, terdapat di dalam ayat, terdapat di dalam asar ini pengingkaran akan hal tersebut. Dan terdapat di dalam asar Ibnu Abbas ini bagaimana kebiasaan as-salaf dari mengingkari kemungkaran. Ya, menegur kemungkaran. Ya. Dan juga pokok dari asar ini adalah kewajiban beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Serta di dalam hadits ini juga terdapat kewajiban beriman terhadap seluruh ayat-ayat Allah yang muhkam maupun apa? Yang mutasyabih. Baik. Kemudian kata beliau yang terakhir, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman ankaru dzalika fa anzalallahu wa hum yakfuruna birrahman. Ya. Tatkala orang-orang Quraisy mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman, itu tadi ya di kisah yang kita sebut di perjanjian Hudaybiyah. Maka angkaru dalika, mereka mengingkarinya. Maka Allah menurunkan ayat ini, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka pun kafir kepada Ar-Rahman. Ini ada bentuk mursal ya. Dari sisi riwayat. Hanya saja dari sisi kandungannya jelas. Iya. Bahwa kaum musyrikin itu diantara mereka ada yang mengingkari nama Ar-Rahman. Dan pengingkaran mereka ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai kekafiran. Iya. Maka terdapat di dalam asar ini dalil bahwa siapa yang mengingkari suatu nama dari nama-nama Allah atau suatu sifat dari sifat-sifat Allah, itu adalah kekafiran yang bertentangan dengan dasar tauhid. Bertentangan dengan apa? Asli tauhid. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail. Terdapat beberapa pembahasan yang terkandung di dalam ayat. Yang pertama, adamul imanu bijahdi syai'in minal asma'i was sifat. Tiadanya keimanan adalah karena mengingkari atau menolak sebagian dari nama dan sifat. Jadi siapa yang mengingkari nama dan sifat, maka itu dihilangkan darinya keimanan. Ini sudah kita rinci tadi ya. Kita katakan bahwa mengingkari nama dan sifat hukumnya terbagi berapa? Terbagi dua. Kalau pengingkaran maknanya mendustakan, ini hukumnya apa? Mengkafirkan, keluar dari Islam. Kalau pengingkaran bermakna mentakwil, hukumnya apa? Hukumnya perlu dirinci. Kalau takwilnya ada pembenarannya dari bahasa Arab, maka ini tidak dikafirkan. Ya, disesatkan tapi apa? Tidak dikafirkan. Tapi kalau takwilnya tidak ada pembenarannya dalam bahasa Arab, maka ini sama artinya dia mendustakan apa? Mendustakan sifat tersebut. Dan ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Baik. Kemudian yang kedua, tafsir ayatir Ra'd. Penjelasan tentang tafsir ayat di surah Ar-Ra'd. Ya. Ini sudah kita terangkan ya. Itu pokok pembahasannya. Wa hum yakfuruna birrahman. Kemudian yang ketiga, tidaklah, kata beliau, tarku at-tahdits bima la yafhamus sami'. Ya, tidaklah dibenarkan menyampaikan hal-hal yang manusia yang mendengar itu tidak memahaminya. Iya. Dan ini etika ya bagi seorang ketika menyampaikan. Nanya dia sampaikan dengan hal yang dipahami. Perkara yang dengannya yang memahamkan. Ya, kalau seorang alim kayak Ibnu Abbas menyebut sifat dan memahamkannya kepada manusia, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia sebut saja kemudian dia tidak pahamkan, menimbulkan fitnah, itulah yang dilarang dalam apa? Asar Ali bin Abi Thalib. Jadi cara mengkompromikannya ya. Mungkin juga ada yang bertanya, kenapa Imam Malik beliau menganggap tidak dianjurkan menyampaikan hadits-hadits sifat pada orang-orang awam. Nah, ini kalau disampaikan saja dan tidak diterangkan. Tapi kalau disampaikan dan diterangkan, itu tidak ada masalah. Sebab memang dari kewajiban adalah menerangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dzikrul illah annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulihi walau lam yata'ammadil munkar. Walau lam yata'ammad al munkar. Penyebutan illahnya, apa sebabnya dilarang?
Ya. Ilahnya karena akan mengakibatkan Allah dan Rasulnya didustakan. Walaupun dia tidak memaksudkan untuk hal tersebut. Ya. Walaupun dia tidak memaksudkan untuk hal tersebut. Kemudian yang kelima, kalamu Ibnu Abbas liman istankara syai'an min dzalika wa annahu halaka. Ya, Ibnu Abbas menolak sikap orang yang merasa keberatan dengan hal tersebut. Iya, mengingkari hal tersebut. Nah, dan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa sikap itu adalah kebinasaan. Nah, ini jelas ya. Baik, selesai sudah isi dari bab yang ke-39. Kita pindah ke bab yang ke-40. Kata beliau rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha al-ayah. Bab firman Allah Ta'ala. Baik, sebelumnya ada satu faedah disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di syarah di halaman 437, bahwa berbilangnya nama itu tidak menunjukkan berbilangnya zat pemilik nama. Jelas ya? Dan ini sebenarnya pokok di dalam memahami nama-nama Allah. Allah dinamakan dengan banyak nama. Banyaknya nama Allah tidak menunjukkan berbilang. Ya, jelas ya? Nah, ini dimaklumi dari sisi bahasa, kenyataan. Ya, manusia banyak sifatnya. Dia pemberani, cerdas, dermawan. Ya. Ini sifat-sifat. Padahal orangnya cuma satu. Disebut banyak sifatnya. Ya, banyak pensifatannya. Nah, maka penamaan, ya itu tidak menunjukkan berbilangnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nama itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi bab yang ke-40 ini bab firman Allah, ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengetahui nikmat Allah. Ya. Tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Mengingkari nikmat tersebut. Ya. Sini nikmat dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandarkan kepada ismul mufrad. Dan ini dalam kaidah usul fikih menunjukkan man umum. Jadi mereka mengenal semua nikmat Allah, tahu mereka nikmat-nikmat itu. Tapi setelah itu mereka mengingkarinya. Iya. Yang nikmat mereka kenal, mereka rasakan, mereka lihat, mereka pegang, mereka raba, mereka gunakan. Mereka kenal nikmat-nikmat Allah. Tapi setelah itu mereka mengingkarinya. Ya, mengingkari nikmat tersebut. Mengingkari nikmat tersebut. Iya. Baik. Al-ayah. Nah, kelanjutan ayatnya, kelengkapannya. Wa aktsaruhum kafirun, dan kebanyakan mereka adalah apa? Adalah kafir. Jadi penulis ingin menunjukkannya dalam bab ini bahwa seorang itu wajib ya untuk beradab terhadap sifat rububiyah Allah dan menjauhi lafaz-lafaz kesyirikan yang tersembunyi seperti kalimat-kalimat menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah. Karena hal ini menghilangkan apa? Menghilangkan pokok tauhid atau menghilangkan kesempurnaannya. Jadi kalau ada yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, ini hukumnya terbagi dua. Hukumnya terbagi dua. Yang pertama, kadang dia menghilangkan tauhidnya. Nah, ini kalau dia anggap bahwa selain Allah adalah penyebab terjadinya nikmat tersebut. Penyebab yang memberikan nikmat itu. Saya ulangi ya. Ini kalau dia menganggap bahwa selain Allah itulah pada zatnya yang memberikan apa? Memberikan nikmat tersebut. Makanya tidak diragukan ya bahwa ini adalah kekafiran. Dan ini syirik dalam rububiyah. Nah, tapi kalau dia ingkari nikmat tersebut dalam bentuk, ya, dia sandarkan kepada sebab. Dia sandarkan kepada suatu sebab. Dan dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang sebenarnya yang memberikan nikmat tersebut, maka ini hukumnya mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Hanya mengurangi kesempurnaan tauhidnya, tidak mengafirkannya. Jelas ya? Karena itu dipahami ya, wa aktsaruhum kafirun. Kebanyakan dari mereka kafir. Ini mungkin bermakna kafir keluar dari Islam, dan mungkin bermakna kafir tidak mengeluarkannya dari keislaman. Tergantung bagaimana bentuk pengingkarannya terhadap nikmat tersebut. Jelas ya? Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu, kalau dia sandarkan bahwa pencipta nikmat, pengada nikmat itu adalah selain Allah, maka ini kesyirikan dalam apa? Kesyirikan dalam rububiyah. Kesyirikan dalam rububiyah. Ya, dan dari sisi lain dia dihitung kesyirikan di dalam uluhiyah. Dari sisi wajib keharusannya dia bersyukur terhadap nikmat, tapi kesyukurannya tidak dia berikan kepada Allah. Maka ini syirik di dalam apa? Syirik di dalam uluhiyah. Iya, syirik di dalam uluhiyah. Baik. Adapun kalau dia tahu bahwa nikmat Allah itu, ya nikmat itu datangnya dari Allah, tetapi begitu dia sebutkan, ya, dia sebutkan nikmat tersebut, hanya dia sebut sebab datangnya nikmat, dia tidak sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa bahwa Allah yang menurunkan, memberikan nikmat itu kepadanya. Maka yang seperti ini, ya, hukumnya tidak dikatakan apa? Ya, tidak dikatakan sebagai syirik akbar. Baik. Tapi dia dianggap syirik asghar saja kalau dia hanya menetapkan sebagai suatu sebab. Kemudian kata beliau tafsirkan di sini dengan ucapan Mujahid ya. Qala Mujahid ma ma'nahu huwa qaulur rajuli hadza mali warithuhu an abai. Ya. Wa qala Aun ibn Abdullah yaquluna laula fulanun lam yakun kada. Wa qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Tentang makna ayat di atas, Mujahid berkata, maksudnya adalah ucapan seorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Ini penafsiran siapa? Mujahid ya. Kalau Aun bin Abdullah beliau berkata, ya, bahwa orang-orang itu berkata, kalau bukan karena fulan, tentunya tidak akan jadi begini. Ibnu Qutaibah berkata, yaitu perkataan mereka semua ini karena syafaat sesembahan-sesembahan kita. Iya. Baik. Maka tanpa dari pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran yang disebut oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, ya, bahwa penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak memiliki satu hukum. Ya, tapi hukumnya berbeda-beda. Jelas ya? Hukumnya berbeda-beda. Karena itu ini masalah termasuk perkara yang perlu dirinci. Supaya seorang pandai menundukkan. Yang dikatakan tauhid itu bagaimana? Yang dikatakan membatalkan tauhid itu apa? Yang dikatakan menyempurnakan tauhid itu apa? Dan yang tidak apa-apa, yang dianggap tidak masalah itu apa? Ini harus diketahui. Ya, karena itu saya simpulkan ya, di dalam masalah ini bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, iya, itu memiliki 3 hukum. Hukum yang pertama ada yang syirik akbar. Ada yang syirik akbar. Iya. Ini dikatakan syirik akbar kalau apa? Dia dikatakan syirik akbar kalau dia sandarkan kepada selain Allah, bahwa selain Allah ini sebagai apa? Yang mengadakan nikmat itu, menciptakan nikmat tersebut. Ini tentunya syirik dalam apa? Rububiyah, sekaligus syirik dalam apa? Uluhiyah. Dari sisi dia tidak bersyukur kepada Allah yang menciptakannya. Jelas ya? Baik. Iya. Demikian pula mereka yang berkata, dikata bukan karena wali si fulan, padahal si wali ini sudah meninggal, tidak hadir. Dikata bukan karena wali si fulan, maka tidak akan terjadi begini. Iya. Tidak terjadi begini. Nah, ini juga dari syirik akbar ya. Ini subhanallah kadang terjadi. Ya. Nah,
Seorang mendapat harta misalnya. Ya, dia mendapat harta. Atau dia mendapatkan keberhasilan. Kemudian keberhasilannya ini dianggap karena dari wali si fulan keberhasilannya. Ya. Maka ini hukumnya syirik akbar. Karena ini sama artinya dia nisbatkan nikmat itu kepada hal yang sama sekali sifatnya tidak mungkin dia sebagai orang yang mendatangkan nikmat itu. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, penisbatan nikmat kepada suatu sebab yang benar. Suatu sebab yang sahih. Ya. Suatu sebab yang sahih. Ya. Misalnya seorang berkata, ya. Alhamdulillah saya sembuh. Saya minum obat apa? Ya, saya minum Bodrex misalnya. Ya. Jelas ya? Sakit kepala dia. Dia bilang saya sembuh. Saya minum apa? Bodrex. Ya. Bodrex memang obat apa? Obat sakit kepala. Ya. Dia sembuh dari sisi itu. Ini kalau dia sandarkan sekadar dia sebutkan sebab, ya. Tapi dia tahu bahwa Allah yang yang menyembuhkannya, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Ini tidak ada masalah. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau dia sandarkan kepada suatu sebab. Dia sandarkan kepada suatu sebab. Tapi sebab ini secara syarak, ya, adalah perkara yang tidak ditetapkan. Dan juga secara qadar, bukan perkara yang ditetapkan. Seperti kalau dia katakan saya, terlindung dari hal ini disebabkan karena jimat yang saya pakai. Ya, maka ini penyandaran dihitung sebagai syirik asgar. Karena itu dilihat ya bahwa penyandaran nikmat ini kepada selain Allah itu hukumnya berbeda-beda. Iya, ini hukumnya berbeda-beda. Dan maksud ucapan mujahid di sini, ya ucapan orang yang berkata, ya bahwa hada mali, ya ini adalah hartaku, warithuhu an abai, aku warisi dari ayah-ayahku. Itu maksudnya dia katakan ini hartaku. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang lainnya. Ya, memang datangnya ya karena saya wariskan dari ayah-ayahku. Ya, maka ini masuk di dalam kekufuran yang disebut. Tapi kalau ditanya, dia menjawab biasa saja. Misalnya ini harta saya warisi dari ayahku. Dan dia tahu semua nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak ada masalah ya. Baik, karena itu ucapan ya mujahid di sini rahimahullahu taala diarahkan maknanya kepada apa yang telah kita sebutkan itu tadi. Nah, dan ucapan Aun bin Abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kada. Dikata bukan karena si fulan tidak akan terjadi begini. Nah, ini kalau perkara yang dikatakan oleh si fulan ini, ya, itu perkara yang tidak ada yang mampu kecuali siapa? Kecuali Allah. Tapi kalau pada hal yang seorang itu mampu, ya, maka itu tidak ada masalah ya kalau dia sampaikan dari sisi pengabaran saja. Ya, dari sisi pengabaran. Baik. Jadi pokoknya di sini, ya, di dalam ayat ini bahwa penyandaran adanya nikmat kepada selain Allah atau penyandaran adanya nikmat karena kemampuan makhluk, ya, semata pada kemampuan makhluk, ini adalah suatu kesyirikan, suatu kekufuran. Ya, dia sandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya, datang dari selain Allah itu sendirian atau dia gantungkan kepada kemampuan makhluk itu sendiri, ya, maka ini adalah kekufuran yang bertentangan dengan dasar tauhid. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa qala Abul Abbas, dan berkata Abul Abbas yaitu siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. Dan ini ucapan Ibnu Taimiyah setelah beliau membawakan hadits Zaid bin Khalid yang di dalamnya disebutkan bahwa Allah berfirman, pagi hari ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir. Penyebutan hadits sudah berlalu ya. Setelah menyebutkan hal ini, Ibnu Taimiyah berkata,
Wa hadha katsirun fil kitab was sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Qala ba'd as-salaf wa kaqawlihim kanat ar-rihu tayyibah wal mallahu hadiqan wa nahwu dhalika mimma huwa jarin ala al-sinati katsir. Kata Ibnu Taimiyah bahwa hal ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwasanya Allah Subhanahu mencela orang-orang yang menisbatkan nikmat-nikmatnya kepada selainnya dan berbuat kesyirikan di dalamnya. Ya, kalau dia nisbatkan nikmat, pemberian nikmat kepada selain Allah, ya, ini dicela ya dalam Al-Quran. Demikian pula berbuat kesyirikan kepadanya. Sebagian as-salaf, ya, berkata bahwa yang dimaksud yang demikian itu seperti ucapan, ya, seperti ucapan mereka, kanatir rihu tayyibah, bahwa angin itu, ya, adalah baik. Wal mallahu hadiqan, dan nahkodanya cerdas. Ya, wa nahwu dzalika, dan semisal dengan itu dari perkara-perkara yang berjalan di lisan manusia. Ya. Dan semisal dari itu dari perkara-perkara yang berjalan di mana? Di lisan manusia. Maka dari sini kewajiban seorang hamba adalah dia menisbatkan nikmat itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan telah berlalu bersama kita kaidah seputar sebab. Iya. Kaidah seputar sebab. Jadi kalau dia menyebut hal tersebut sebatas penyebutan sebab saja, iya. Dan dia tahu bahwa yang memberikan kepadanya nikmat itu adalah Allah, maka ini tidak ada masalah. Tapi disinilah letak pentingnya seorang mempelajari tauhid. Karena dia pada segala hal yang dia ucapkan, ya, selalu dia sandarkan kepada Allah dan dia jaga untuk dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini lebih sempurna di dalam menjaga tauhidnya. Lebih sempurna di dalam menjaga tauhidnya. Ya, jadi kalau misalnya dia sembelih hewan kurbannya, ya, dengan pisau yang cepat sekali, ya, membuat penyembelihan berjalan dengan lancar, ya, maka, ya, kadang seorang berkata ini memang pisau mahal ini, ini bukan sembarang pisau, ya. Ini kan kalimat-kalimat berbicara tentang apa? Tentang sebab. Yang seperti ini dasarnya berjalan tidak ada masalah sebenarnya. Tapi seorang yang bertauhid hendaknya dia selalu mengingat. Ya, mungkin dia berkata, ya, alhamdulillah ini pisau memang termasuk memiliki lebih bagus daripada yang lainnya. Ya, dia ingatkan bahwa ada hal-hal yang selalu terkait dengan apa? Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam keyakinannya dia yakin hal tersebut, tetapi di dalam lisan ini yang kadang dijaga. Kadang dijaga masalah lisan ini. Karena itu ada kesyirikan-kesyirikan, ya, dihukum syirik kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan lafaz. Ya, kaitannya dengan lisan. Tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan hati. Dan ini akan datang oleh penulis rahimahullahu taala beberapa penjelasan yang terkait dengannya. Baik, dari sisi beliau membawakan ucapan dari Ibnu Taimiyah di sini bahwa beliau ingin menegaskan bahwa penyandaran nikmat kepada selain Allah itu, ya, terhitung dari bentuk kekufuran dan berbuat kesyirikan kepada Allah. Baik, ya, dibangun di atas rincian yang telah lalu, ya, yang kita sebutkan. Dan saya ingatkan kembali di kaidah sebab itu, ya, bahwa yang melakukan, yang menjadikan seluruh hal yang ada di alam semesta ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu sebab, kadang dia sebab, tapi tidak mesti sebab itu terjadi. Kan semuanya dengan apa? Dengan izin Allah. Karena itu kemarin kita katakan bahwa api adalah sebab menjadikan apa? Terbakar. Tapi terhadap Nabi Ibrahim, apinya membakar atau tidak? Ya, tidak membakar. Ada sebabnya, tapi tidak terjadi. Karena apa? Karena Allah tidak menginginkannya. Karena itu semuanya kembali kepada Allah. Iya, semuanya kembali kepada Allah. Demikian pula dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang paceklik itu apa. Kata beliau, paceklik itu, ya, laisa sana alla tumtaru. Bukan paceklik itu artinya kalian tidak mendapat hujan sama sekali. Tapi paceklik itu antum taru summa la
tumbitu al-ard. Tapi paceklik turun hujan, tetapi tidak tumbuh tanaman. Ada hujan. Hujan sebab apa? Hidupnya tanah, tumbuhnya tanaman. Tapi hujan ini tidak berpengaruh. Dia sebab, tapi tidak berpengaruh. Karena memang semua yang menentukan hal ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kata beliau fihi masail. Terdapat beberapa masail. Yang pertama, tafsiru ma'rifatin ni'mah wa inkariha. Penjelasan akan pengenalan nikmat Allah, ya, dan bentuk pengingkaran terhadap nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, kata beliau, ma'rifatu anna hadha jarin ali al-sinati kathirin. Ya, kemudian yang ketiga, pemberitahuan bahwa hal ini sering terjadi dalam ucapan banyak orang. Ya, karena itu diingatkan di sini supaya berhati-hati. Kemudian yang ketiga, tasmiyatu hadzal kalam inkaran lin ni'mah. Ucapan seperti ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap nikmat Allah. Kemudian yang keempat, ijtima'ud diddaini fil qalb. Adanya dua hal yang saling kontradiksi, yaitu pengetahuan nikmat kemudian mengingkarinya di hati manusia. Dia tahu nikmat, setelah itu dia ingkari. Nah, dan di sini di syarah di halaman 442, Syekh Shalal Fauzan memberikan kesimpulan rincian juga, ya. Ya. Kata beliau, hukum terhadap pelaku tersebut. Padanya ada rincian sebagai berikut. Apabila orang yang mengucapkan hal tersebut tidak memaksudkan angin dan nahkoda dan yang semisalnya, adalah yang melakukan hal tersebut tanpa adanya penciptaan dan perintah dari Allah, tapi dia hanya ingin menisbatkan kepada sebabnya, maka hal ini dianggap sebagai apa? Syirik kecil. Karena dia telah menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Padahal yang wajib adalah menisbatkannya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau dia memaksudkan bahwa hal-hal tersebut itulah yang melakukannya tanpa pengaturan dari Allah, maka ini adalah syirik akbar. Ya, jelas ya? Kemudian yang ketiga, yang pertama itulah yang banyak, ya, diucapkan di kalangan kebanyakan kaum muslimin. Sehingga kita wajib berhati-hati darinya. Baik. Dan ini maksud dari penulis rahimahullahu ta'ala mengingatkannya di sini. Selesai ya pembahasan ini. Di sini ada satu poin sebenarnya agak kadang rumit dipahami oleh sebagian. Kadang sebagian ulama di masalah menyandarkan kepada nikmat, ya, hanya dihukumi syirik kecil saja, langsung dihukumi syirik. Seperti kalau dia berkata ini nahkoda cerdas. Ya, ucapan seperti ini kalau disandarkan kepada sebab dihitungi kesyirikan, syirik kecil. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa kalau dia sandarkan hal tersebut hanya sebagai sebab dan itu wajar biasa, dan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hal tersebut, itu tidak masalah. Jadi kadang sebagian menganggap bahwa ini kontradiksi antara dua pendapat, padahal sebenarnya tidak. Iya, sebenarnya tidak. Ini tergantung apa? Tergantung bagaimana keyakinannya di dalam hal tersebut. Jelas ya? Karena itu kaidah umumnya dalam hal ini, seperti yang saya terangkan tadi, seorang, ya, walaupun dianya sudah belajar tauhid dengan baik, dia tahu bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah, tetapi lafaz-lafaz kalimat-kalimat itu dia jaga, dia pelihara. Jangan sampai apa? Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin saja kalau dia hatinya lalai, dia akan jatuh ke dalam apa? Ke dalam syirik kecil. Ke dalam syirik kecil. Nah, karena itu secara umum memang hendaknya dijaga dan ditahan. Ya, kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan sudah berlalu bersama kita ya, kaidah saddud dzari'ah, menutup segala pintu yang mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Ya, kemudian bab berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, bab firman Allah taala, jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Ya. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas fil ayat al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namal ala safatin sauda'a fi dhulmatil layl wa huwa an taqula wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati wa taqul laula qulaybatu hada la atana al-lusus
laula al-baqtu fid dar la atana an-nusus wa qala ar-rajulu li sahibihi ma syaa Allah wa syi'ta wa qala ar-rajulu laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan hada kulluhu bihi syirkun rawahu Ibnu Abi Hatim. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, iya. Berkata Ibnu Abbas, iya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ya. Dan kita lihat dari penafsiran ayat yang disebut oleh Ibnu Abbas rahimahullahu taala, beliau tafsirkan ayat ini dari sisi maksud yang diinginkan dari ayat. Ya. Dan lafaz ayat ini sendiri ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, lafaznya umum ya. Ya, jangan kalian mengadakan untuk Allah andada. Andad jamak dari apa? Dari nid. Dan nid itu sudah kita terangkan kemarin dua makna. Nid bermakna yang semisal, membuat apa yang semisal, atau niddun bermakna apa? Bermakna membikinkan untuknya saingan, tandingan. Ya, ini dua makna dari nid. Ya, dan asalnya ayat ini larangan kesyirikan pada segala bentuknya. Sebab membuatkan tandingan untuk Allah itu perbuatan kesyirikan. Ini mungkin terjadi dalam rububiyah, mungkin terjadi dalam uluhiyah, dan mungkin terjadi dalam apa? Asma wa sifat. Tapi kalau dilihat ayat ini, Rasulullah mengucapkannya kepada orang-orang Quraisy. Dimaklumi bahwa orang-orang Quraisy mereka mengakui apa? Mengakui tauhid rububiyah. Berarti kandungan dari ayat andad yaitu jangan mereka membuat tandingan dalam apa? Dalam tauhid uluhiyah, dalam ibadah. Ya. Jelas ya? Ini mana ayat, tapi kalau kita lihat lafaz ayatnya, lafaz ayat lebih umum, bisa dipakai dalil lebih umum. Karena itu kaidah di dalam ilmu tafsir, dan ini dipakai juga di dalam hadis, al-ibratu bi umumil lafaz, la bi khusus as-sabab. Iya. Yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz yang menjadi ukuran, bukan pada kekhususan sebabnya atau kepada siapa yang diucapkan, tapi dilihat keumuman lafaznya. Keumuman lafaznya. Jadi karena itu kalau kita lihat dari tafsir Ibnu Abbas, ini menafsirkan maksud dari ayat, sehingga beliau menerangkan ya tidak seluruh cakupan yang tercakup di dalam ayat ini. Jadi Ibnu Abbas berkata, al-andad huwa syirk. Al-andad adalah kesyirikan yang lebih tersembunyi dari langkah semut yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Jadi ini kalau seperti ini bahasanya syirik apa ini? Akbar atau asgar? Ya, ini syirik asgar ya. Dengan bahasa lain syirik jali atau syirik khafi? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Iya. Ini syiriknya tersembunyi. Dan ini telah syah ya dari Nabi ucapan ini. Ya, beliau peringatkan tentang kesyirikan. Yang dia ini lebih tersembunyi dari langkah semut. Ya. Bayangkan. Sudah semut. Ya. Berjalan di atas apa? Di sebagian di riwayat dikatakan semut hitam. Dia berjalan lagi di atas batu hitam. Kemudian terjadinya di mana? Di siang hari atau di malam hari? Kalau siang hari mungkin kelihatan ya. Tapi ini di malam hari. Ya. Di malam hari. Sangat tersembunyi sekali. Inilah syirik asgar itu. Baik di sini diberi contoh oleh Ibnu Abbas. Apa itu? Itu kamu berkata wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Demi Allah dan demi kehidupanmu. Wahai fulan dan demi kehidupanku. Ini sumpah ya. Dan sumpah di sini dia bersumpah dengan selain nama Allah. Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Baik. Jadi ini sudah terjadi apa? Kesyirikan. Wahayatika sumpah dengan selain nama Allah, ini sudah kesalahan satu. Yang kedua dia gandingkan lagi. Dia sambung. Wallahi wahayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu. Ini dia persamakan, dia persekutukan Allah di dalam sumpah tersebut. Ya, jelas ya? Baik, maka ini dihitung sebagai syirik dalam lafaz. Ya, kecuali kalau yang bersumpah dia meyakini bahwa ya, sumpahnya yang satu itu kedudukannya sama dengan Allah, maka ini hukumnya adalah apa?
syirik akbar. Ya, jadi kalau dia yakini, misalnya dia berkata wallahi wa fulan, dan fulan ini dianggap sama dengan apa? Dengan Allah, maka di sini masuk ke dalam syirik apa? Syirik akbar. Iya. Baik. Walaupun asalnya adalah syirik apa? Dia adalah syirik asghar. Iya, karena yang dihukumi syirik akbar itu dilihat pada apa yang dia yakini. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, wa taqul laula kulaybatu hadza la atana al-lusus. Andai kata bukan karena anjing kecil ini, maka akan datang apa? Pencuri ke rumah kita. Ya, andai kata bukan karena anjing kecil itu, tentu sudah ya berdatangan pencuri ke rumah kita. Atau kita sudah didatangi oleh para pencuri. Nah, ini adalah apa? Syirik. Tapi syiriknya dihitung syirik kalau dia hanya melihat kepada sebab, bersandar kepada sebab, dan tidak melihat kepada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Adapun kalau misalnya ya dia tahu bahwa anjing ini adalah sebab, dan yang mengusir pencuri itu hakikatnya adalah siapa? Adalah Allah. Ini boleh atau tidak? Hah? Boleh saja. Ya, boleh saja. Jelas ya? Nah, karena Nabi SAW berkata tentang pamannya Abu Talib, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andai kata bukan karena aku, maka Abu Talib di mana? Lapisan neraka paling bawah. Jadi Nabi hanya disebutkan Abu Talib tidak di lapisan neraka paling bawah karena apa? Karena beliau yang berdoa. Itu kan sebab, ya kan? Sebab. Hakikatnya yang mengadakan siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Karena itu harus dipahami bahwa dibedakan. Lafaz ini harus dirinci. Jadi kalau dia yakini bahwa anjing ini adalah sebab yang menyebabkan pencuri pergi, ya, dia lupa kepada Allah, maka ini hukumnya apa? Syirik asghar. Jelas ya? Tapi kalau dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat itu kepadanya disebabkan karena anjing ini, dan dia hanya menyebut si anjing saja, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah, sebab tidak ada bentuk kesyirikan di sini. Hanya saja sudah kita terangkan ya, bahwa untuk menutup pintu dan seorang itu menjaga dirinya di atas kesempurnaan tauhid, dia selalu ya menyandarkan nikmat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala keadaannya. Kemudian berikutnya walau lal baqtu fid dari la atana lusus. Iya. Andai kata bukan karena angsa yang ada di rumah, pasti para pencuri datang. Ya, angsa kan dimaklumi ya. Cerewet dia kalau lihat orang. Ya. Ya kalau lihat orang cerewet begitu, akhirnya tahu pemilik rumah. Oh, ini ada apa? Ada orang. Jelas ya? Ada orang. Nah, jadi kadang seorang berkata, andai kata tidak ada angsa di rumah, maka akan datang apa? Datang mencuri. Ini sama ya dengan sebelumnya. Ya. Kalau dia hanya menyebut sebagai sebab saja dan dia tahu hakikatnya Allah yang mengusirnya, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sandarkan terhalaunya pencuri itu, tidak adanya pencuri semata pada apa? Pada angsa ini, dia lupa bahwa Allah yang yang memberikan nikmat itu kepadanya, maka ini masuk ke dalam syirik apa? Syirik asghar. Ya, kapan menjadi syirik akbar? Hah? Kalau diyakini bahwa si angsa itu sendiri yang apa? Hah? Yang mengusir, bukan menjadi sebab ya. Kalau sebab itu syirik asghar. Ya. Dia angsa ini sendiri, ya, yang memiliki nikmat itu, yang menyebabkan pencuri pergi. Ya, maka ini dihitung ke dalam syirik apa? Syirik akbar. Baik. Kemudian kata beliau, wa qaulur rajuli li sahibihi masya Allah wa syi'ta. Nah, ini perhatikan juga. Ini membuat tandingan juga. Dihitung oleh Ibnu Abbas membuat tandingan, yaitu ucapan seorang lelaki kepada kawannya, masya Allah wa syi'ta. Iya. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, di sini dia setarakan, sebab dan itu penyetaraan kan? Penyetaraan. Dan dimaklumi menyetarakan
selain Allah dan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik. Jadi kaidahnya kita sudah terangkan. Dan di sini penyataan dari sisi lafaz, sebab dia tidak yakin. Dari sisi lafaz, maka hukumnya apa? Akan menjadi syirik asgar. Dan ini semuanya dianggap oleh Ibnu Abbas membuat tandingan bagi Allah. Sama, membuat tandingan. Sebab ini tandingan dalam lafaz. Harusnya seorang itu berkata apa? Masya Allahu thumma syi'ta. Atas kehendak Allah. Kemudian kehendakmu. Kalau kemudian ini tidak ada masalah. Sebab kemudian itu urutan kedua namanya. Ya. Yang pertama adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan datang bab khusus ya. Penulis terangkan tentang hal ini. Baik. Demikian pula wa qaulur rajuli laula Allahu wa fulan. Ya. Demikian pula ucapan seorang kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini sama ya, pakai kata dan juga. Nah. Kata Ibnu Abbas, la taj'al fiha fulanan. Jangan kamu jadikan padanya ada si fulan itu dalam ucapan itu. Enggak boleh. Kenapa? Hada kulluhu bihi syirkun. Seluruh hal ini adalah apa? Dihitung kesyirikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini penafsiran Ibnu Abbas indah ya, penafsiran beliau menjelaskan makna dari ayat ini. Ya, dan dengan ini seorang akan semakin jelas ya dan semakin tampak baginya bagaimana tauhid itu. Ya, ada hal-hal yang kadang tersembunyi, tidak tampak, padahal di dalamnya pada kalimat-kalimat itu dipermasalahkan dari sisi tauhid. Dipermasalahkan dari sisi apa? Dari sisi tauhid. Nah, karena itu penting sekali ya seorang itu mendalami dan mendetailkan bagaimana memahami tauhid. Iya. Kemudian kata beliau wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyraf. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahahu al-Hakim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Hakim. Iya. Ini hadits ya, Umar ini iya, disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini beliau bawakan ya untuk menerangkan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna apa? Mengandung makna kekufuran dan mengandung makna kesyirikan. Ya. Hanya saja lafaz pada hadits ini itu ada permasalahan ya dari sisi riwayat. Ya, pada hadits ini. Ya. Tapi dari sisi kandungan makna ini adalah kaidah yang telah dimaklumi bahwa bersumpah dengan selain Allah, dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya adalah bentuk membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dihukumi sebagai bentuk apa? Kesyirikan. Ya, dan syiriknya adalah syirik apa? Asghar atau akbar? Saya ulangi pertanyaannya. Bersumpah dengan selain nama Allah, syiriknya syirik akbar atau syirik asghar? Hah? Ada yang bilang asghar, ada yang bilang akbar. Bagaimana caranya? Ya. Apa saya simpulkan? Saya simpulkan silam pendapat di kalangan ulama begitu. Ya, baik. Ya, dia dihitung syirik asghar. Ya, kalau dari sisi apa? Lafaz saja. Itu syirik asghar. Tapi kalau dia yakini, maka itu syirik apa? Syirik akbar. Kalau dia yakini, ya yang dia gandengkan itu si fulan itu, yang dipersyirikat atau nama yang dia bersumpah, misalnya dia berkata apa namanya, wa fulan atau wahayati demi hidupku. Ya. Dia yakini hal tersebut sama dengan Allah, maka itu baru syirik akbar. Ya, kalau tidak, maka dia masuk ke dalam syirik apa? Masuk ke dalam syirik asghar. Baik. Sumpah itu ya. Sumpah itu dengan bentuk menyebut wallahi, demi Allah.
Ya, dalam bahasa Arab ya. Atau dia pakai kata ta di depannya, tallahi. Atau pakai kata ba, billahi. Ya, billahi. Ya, kalau orang Indonesia ya, semuanya apa? Ya, pakai kata demi di depannya. Ya. Demi Allah. Ya, tapi demi itu kadang juga bermakna lain ya bahasa Indonesia. Inilah Indonesia terlalu apa namanya? Kadang sebagian kalimatnya. Ya. Demi melancarkan jalannya daurah ini, diharapkan peserta tidak bikin perkara macam-macam. Ya. Ini kan penggunaan demi. Tapi bukan bermakna apa? Bermakna sumpah di sini. Ya, jelas ya? Baik. Jadi kalau dia sumpah digunakan dalam bentuk sumpah itu hukumnya tadi. Dia kadang syirik akbar, kadang syirik apa? Syirik asghar. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ya ini hadits rawahu Tirmidzi wa hasanah wa sahhahu al-Hakim. Dan di di tahqiq musnad oleh Al-Arnaud dianggap sebagai hadits yang sahih. Kata beliau, wa qala Ibnu Mas'udin, la nahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Ibnu Mas'ud berkata, sungguh bersumpah palsu dengan nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah benar tapi dengan menyebut selain nama Allah. Iya. Jelas ya? Ya, karena dari sisi dosa, kalau dia bersumpah dusta, kan dusta ya? Ya. Dusta. Dusta itu dosa. Jelas ya? Tapi kalau dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, itu hukumnya apa? Itu syirik. Dan syirik lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Ya, lebih berbahaya daripada maksiat. Ini maksud dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu adalah dosa yang lebih besar dari dosa berdusta. Ya, karena memang disebut oleh Nabi akbarul kabair, dosa besar yang paling apa? Paling besar. Perbuatan kesyirikan ini. Ya. Dan ini kaidah umumnya bahwa syirik itu walaupun syirik asghar dia lebih besar daripada apa? Daripada dosa-dosa maksiat yang lainnya. Lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada minum khamar. Ya. Karena itu kalau seorang memahami, seorang sudah mengerti tauhid dan mengenal ya bagaimana besarnya dosa kesyirikan ini, ya syirik asgharnya saja seperti itu besarnya dosanya, apalagi syirik akbarnya yang menghancurkan seluruh amalan, membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Maka seorang akan lebih berhati-hati ya meninggalkan seluruh hal tersebut. Baik, kita belum baca ya fawaid yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan berkaitan dengan asar Ibnu Abbas. Syekh simpulkan faidahnya, peringatan tentang kesyirikan dalam ibadah. Yang kedua, bahwa orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, bahwa syirik kecil sangatlah tersembunyi dan sedikit dari orang yang memperhatikannya. Kemudian yang keempat, wajib menjauhi lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, meskipun seseorang tidak memaksudkan kesyirikan dengan hatinya ketika mengucapkan lafaz tersebut. Ya, karena syirik itu terjadi dengan apa? Dengan lafaz, dan terjadi dengan apa? Dengan hati. Iya. Maka ini harus dipahami dalam pembahasan kesyirikan. Dan perlu diingat ya bahwa para ulama itu banyak membahasakan syirik. Ya. Ada syirik akbar, syirik asgar, syirik khafi, syirik jali. Ada syirik berkaitan dengan i'tiqad, ada syirik berkaitan dengan apa? Alfaz. Mereka juga bahasakan ada syirik di dalam dakwah, di dalam doa, ada syirik di dalam niat, qasd, ada syirik di dalam ketaatan. Ya. Ada syirik di dalam ketaatan, ada syirik di dalam hukum. Dan ini beraneka ragam mereka bahasakan agar supaya dipahami syirik itu bentuk-bentuknya, hakikatnya bagaimana. Hakikatnya bagaimana. Iya. Sehingga semakin tajam seseorang mengenal kesyirikan tersebut. Berkaitan dengan hadits Umar, beliau simpulkan faedahnya diharamkan bersumpah dengan selain Allah. Bahwa hal tersebut termasuk kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Kemudian yang kedua, pengagungan dengan sumpah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, bersumpah dengan selain Allah tidak mewajibkan membayar kafarah. Karena hadits tersebut tidak disebutkan adanya kafarah. Iya. Tidak disebut adanya kafarah. Jadi kalau dia bersumpah menyebut
selain nama Allah, maka itu tidak mewajibkan kafarah. Nah ini pendapat ya yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Kemudian berkaitan dengan yang terakhir yang kita baca dari hadits Ibnu Mas'ud atau asar Ibnu Mas'ud, boleh disimpulkan faedahnya bahwa diharamkan bersumpah dengan selain nama Allah. Yang kedua, bahwa syirik kecil dosanya lebih besar bila dibandingkan dengan dosa-dosa besar seperti dusta dan dosa-dosa besar lainnya. Kemudian yang ketiga, pembolehan melanggar salah satu dari dua kejelekan yang bahayanya atau kerugiannya lebih sedikit apabila harus memilih salah satu dari keduanya. Ini maksud dari ucapan Ibnu Mas'ud ya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kaidah irtikab akhaffid dararain. Ya, dia melakukan satu bahaya yang paling ringan dari dua bahaya. Seorang misalnya dihadapkan pada dua hal. Dia tidak boleh lepas darinya, tidak bisa lepas darinya. Dia bersumpah dengan nama Allah dusta, atau bersumpah jujur tetapi tidak menyebut nama Allah. Apa yang dia pilih? Dia pilih yang paling ringan bahayanya. Paling ringan bahayanya, paling sedikit dosanya adalah apa? Dia bersumpah dusta tapi dia tetap sebut apa? Nama Allah. Sebab kalau dia dusta, dustanya di sini yang dihitung. Nama Allah dia tidak ada apa? Tidak ada bahaya. Tapi kalau dia jujur tapi menyebut selain nama Allah, yang dihitung di sini adalah apa? Syiriknya. Padahal syirik lebih besar daripada apa? Daripada dosa dusta. Baik. Dan juga di sini menunjukkan ketajaman dan kedetailan pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Karena ada sebagian ya yang mempermasalahkan di dalam riwayat Muslim, di mana di dalam riwayat Muslim itu ada tambahan lafaz aflaha wa abihi in sadaq. Dia beruntung demi ayahnya kalau dia jujur. Nah, ada kalimat di situ. Dia beruntung demi ayahnya kalau dia jujur. Ya. Demi ayahnya ini kan zahirnya bersumpah dengan selain apa? Nama Allah, tapi diucapkan oleh Nabi. Ya. Dan ini dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama bahwa lafaz di dalam Sahih Muslim ini telah dikritik. Ya. Oleh para ulama yang selevel dengan Imam Muslim. Dan yang benarnya bahwa itu adalah riwayat yang keliru. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa di dalam riwayat ini terdapat tafsir. Mungkin asalnya wallahi tapi berubah menjadi wa abihi. Ya, salah tulis. Ya. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga itu dari hal yang berjalan di lisan orang Arab dan mereka tidak maksudkan dengannya sumpah. Karena orang Arab kadang berucap sesuatu, ya, bentuknya sumpah tapi mereka tidak maksudkan sumpah. Hanya bentuk saja. Ya, misalnya bi abi anta wa ummi. Demi ayah dan ibuku. Ya, maksudnya itu kalimat tapi bukan sumpah maksudnya. Hanya apa? Hal yang berjalan saja di lisan orang Arab. Nah, jelas ya? Baik. Ada yang mengatakan bahwa di sini ada mahdhufnya, walaupun tertulis wa abihi tapi takdirnya aflaha wa rabbi abihi, dan Rabb ayahnya. Iya. Yang jelas ini jawaban-jawabannya, dan masih ada jawaban-jawaban yang lain di kalangan para ulama. Ya, dan dari sini antum bisa mengetahui ya kuatnya pembahasan tauhid. Ya. Ini ilmu, bukan ilmu yang dikatakan oh mungkin benar mungkin salah, tidak. Dia kebenaran murni. Ya. Sebab lawan darinya adalah kesyirikan, kebatilan. Iya. Karena itu tidak ada kompromi di sini dengan ahlul bidah. Oh biarkan aja, itu kan masalah ijtihadiyah. Ya. Saya mengatakan ke kuburan itu memohon kepada penghuni kubur, beristighatsah kepada Nabi Muhammad, ya, dihitung sebagai apa? Syirik akbar. Dia memandangnya sebagai hal yang boleh ibadah. Oh, itu kan silang pendapat. Tidak apa-apa kita silang pendapat. Ini silang pendapat bukan pada tempatnya di sini. Nah, semua silang pendapat dianggap. Jelas ya? Dan semua silang pendapat dianggap. Dan memang aneh sebagian orang. Kalau masalah tauhid, oh tidak ada masalah silang pendapat. Tapi coba kalau ada yang apa? Ya, yang sholat duhur 5 rakaat. Hah? Sholat duhur 5 rakaat. Ya, boleh saja seorang bilang apa? Silang pendapat kan? Ya. Tapi pasti mereka akan mengingkari. Ya, ini tidak boleh di sini. Ya. Tegas. Dalil-dalilnya hanya apa? Hanya 4. Loh, di dalam tauhid dalil-dalilnya lebih apa?
Lebih tegas lagi. Kok diterima silang pendapat? Iya. Karena itu syubhat para ahlu syirk di masa ini. Iya. Dari kalangan kuburin, sufiin, dan yang semisal dengannya. Itu syubhat yang tidak ada nilainya. Iya. Perkara yang tidak ada nilainya. Karena kesyirikan disebut di dalam Al-Quran. Ya. Kabaitil ankabut. Ya. Wa inna awhanal buyut labait al-ankabut. Rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya apa? Laba-laba, seperti sarang laba-laba. Ya, itu kesyirikan dan syubhat-syubhat kaum musyrikin seperti itu bentuknya. Seperti itu bentuknya. Iya. Karena itu dilihat ya, ada orang-orang yang membela kesyirikan, mempropagandakannya. Tapi subhanallah, semuanya diterangkan oleh para ulama batilannya. Ini menunjukkan kekuatan dari tauhid tersebut. Kemudian kata beliau an Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Kata beliau dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, janganlah kalian berucap atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Perhatikan kata dan ya. Tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Ini diajarkan tauhid di sini oleh siapa? Hudzaifah radhiyallahu taala. Bahwa seorang kalau bertauhid, Nabi ya di sini ya, Hudzaifah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahwa seorang kalau dia bertauhid, yang memahami tauhid dengan benar, maka di dalam tauhidnya itu, iya, dia menjaga lafaz-lafaznya. Kalimat yang dia ucapkan. Karena itu Nabi berkata, jangan kalian ucapkan Masya Allahu wa sya'a fulan. Jangan kalian katakan Allah berkehendak dan fulan berkehendak. Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Itu tidak boleh. Jelas ya? Tapi harus dikatakan atas kehendak Allah, kemudian apa? Kehendak fulan. Sebab kata kemudian, itu kata menunjukkan datang setelahnya. Ya, tidak sama kedudukannya. Berbeda dengan waw. Ya, dan itu penyetaraan. Ada makna penyetaraan. Ya. Jelas ya? Baik. Dan di sini terdapat di dalam hadis yang agung ini, ya, bagaimana kesempurnaan syariat kita. Sehingga semua pintu kejelekan, pintu yang mengarah kepada kesyirikan itu ditutup di dalam syariat. Ya. Ditutup dalam syariat. Dan ini juga menunjukkan bahwa agama kita dimudahkan. Ya. Kalau dia biasa mengucapkan Masya Allah wa fulan misalnya, ya, tidak sulit dia rubah, hanya diganti wawunya dengan huruf apa? Summa. Ya, sehingga dia mudah di dalam merubah kebiasaannya. Jelas ya? Baik. Maka di dalam hadits ini terdapat di dalam hadits Hudzaifah ini terdapat pelajaran pengharaman, ya, menggandengkan kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas kehendak apa? Di atas bersama kehendak makhluk. Diharamkan menggandengkannya. Karena menggandengkan dengan kata dan ini adalah penyekutuan. Ya, itu adalah penyekutuan. Kemudian yang kedua keharusannya digandengkan dengan kata apa? Diurut dengan kata apa? Kata kemudian. Sebab kemudian ini menunjukkan tertib, urutan. Bukan menunjukkan penyekutuan. Dan terdapat di dalam hadits penetapan sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadits yang terakhir di sini asar ya disebut oleh penulis. Wa jami Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu ay yaqula a'udzu billahi wa bika wa yajuzu ay yaqula billahi thumma bika. Ya qala wa yaqulu laula Allah thumma fulan wa la taqulu laula Allah wa fulan. Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai, beliau salah seorang imam tabi'in. Ibrahim an-Nakhai rahimahullah berkata, atau beliau membenci, ya, yakrah ya di sini membenci. Dan membenci yang biasanya yang digunakan oleh as-salaf dahulu itu membenci makruh bermana apa? Bermana haram. Ini penggunaan ulama dahulu. Ya. Sering mereka menggunakan makruh bermana apa? Bermana haram.
Iya. Jadi beliau membenci, yaitu mengharamkan untuk berkata a'udzu billahi wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya. Perhatikan ya, dihubungkan dengan kata apa? Kata sambung dan ini tidak diperbolehkan. Iya. Yang boleh apa? Wa yajuzu ayyaqul billahi tsumma bika. Tapi boleh mengatakan kepada Allah kemudian kepadamu. Kata sambung kemudian ini menunjukkan tertib, tidak menunjukkan apa? Penggandengan, tidak menunjukkan penyamaan, penyekutuan. Iya. Dan beliau juga berkata boleh mengucapkan ya, kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Nah, kemudian juga di sini tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian tetapi jangan kalian mengucapkan kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah, ini kata dannya yang apa? Dipermasalahkan di sini. Baik. Disimpulkan oleh Syekh dari hadits dan asar, ya, bahwa kandungannya, ya, seseorang itu tidak boleh membuat tandingan untuk Allah walaupun hanya sebatas apa? Sebatas lafaz. Ya, pakai kata sambung dan itu mengandung makna penyetaraan. Karena itu diharamkan. Yang dibolehkan memakai kata sambung apa? Kemudian. Sebab ini menunjukkan apa? Tertib, urutan. Faedah dari hadits dan asar diringkas oleh Syekh Shalih Fauzan. Pertama diharamkan ucapan atas apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang padanya kata sambung dan terhadap Allah. Karena hal itu ya menjadikan tandingan bagi Allah. Kemudian yang kedua boleh mengucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Dan semisalnya dari ucapan-ucapan yang ada padanya kata sambung kemudian kepada Allah. Karena tidak ada bahaya padanya. Kemudian yang ketiga penetapan sifat masyiah, kehendak bagi Allah dan penetapan masyiah bagi hamba. Iya. Dan bahwa kehendak hamba itu ikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di akhir bab penulis rahimahullah menyebutkan masail. Kata beliau fihi masail. Terdapat beberapa masail di dalam bab ini. Yang pertama tafsiru ayatil Baqarah al-andad. Tafsiran ayat pada surah Al-Baqarah tentang tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi sudah kita simpulkan ya bahwa ayat lafadznya apa? Lafadznya umum. Masuk di dalamnya membuat tandingan dalam rububiyah, tandingan dalam uluhiyah dan tandingan dalam apa? Nama-nama dan sifat. Tapi kalau dilihat sebabnya memang itu diucapkan terhadap siapa? Kaum musyrikin yang mengakui tauhid rububiyah. Ya, tapi dari kedetailan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau tafsirkan ayat dengan hal-hal yang apa? Mencakup seluruh makna kesyirikan, termasuk syirik asgharnya. Iya. Kemudian yang kedua, anna sahabata yufassiruna al-ayat an-nazila fi syirk al-akbar bi annaha ta'ummul asghar. Penjelasan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, iya, mereka menafsirkan ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan syirik akbar, itu ditafsirkan mencakup syirik asghar. Jadi ayatnya memang syirik akbar ya, pembahasannya. Tapi oleh Ibnu Abbas karena konteksnya umum, beliau tafsirkan pada apa? Syirik asghar juga masuk di dalamnya. Ya, karena asalnya membuat tandingan itu terkait dengan apa? Penyetaraan kepada Allah. Dan itu di dalam syirik akbar dan di dalam syirik apa? Syirik asghar. Ya. Dan ini penafsiran Ibnu Abbas di tempat ini terdapat ya sisi kuatnya definisi yang telah kita sebutkan kemarin di awal pembahasan. Definisi syirik. Kita katakan syirik itu apa kemarin? Coba diulangi definisinya. Syirik adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Penyetaraan selain Allah dengan Allah. Penyetaraan selain Allah dan Allah pada hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah. Nah, ini divisi syirik. Karena itu Ibnu Abbas ketika melihat kata tandingan, beliau artikan tandingan dengan syirik asghar. Dan tentunya tandingan ini ke syirik akbar tentunya masuk paling pertama di dalamnya. Tapi beliau juga ikutkan syirik asghar. Sebab memang batasan definisi syirik yang kita sebutkan kemarin itu mencakup dua-duanya. Syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgharnya. Ya, cara membedakannya, kalau penyetaraannya ditunjukkan oleh dalil, mengeluarkan dari keislaman, membatalkan keislaman, maka itu dihitung apa?
Syirik akbar. Tapi kalau penyetaraan ditunjukkan oleh dalil tidak mengeluarkan dari keislaman, maka itu dihitung syirik apa? Syirik asghar. Nah, ini cara di dalam membedakannya. Baik. Karena itu ingat ya, kaidah-kaidah tauhid itu kuat. Ya. Dan kalau seorang membaca di bab pertama, dia baca lagi di bab berapa sekarang ini? 41, itu semakin menguatkannya. Semakin menguatkannya. Iya. Karena itu sering saya sebutkan ya, bahwa membaca buku-buku tauhid itu, tentang tauhid, kadang kita tidak cukup membaca satu buku. Kita baca buku yang lain, pembahasannya sama, tapi ibaratnya di dalam membahasakan, semakin memperjelas, dan semakin memperkuat tauhid seseorang. Jadi dengan banyaknya ibarat, ini semakin membuat apa? Tauhid seseorang itu kuat. Iya. Baik. Dan ini pula kalau dia belajar tauhid dari beberapa guru, ya. Semuanya orang yang bertauhid, maka kita dapatkan guru A, guru B dalam membahasakannya, di dalam bahasa mereka kadang saling menguatkan sehingga murid yang mendengarkannya semakin apa? Semakin kuat tauhidnya. Ya, demikian ya. Kemudian yang ketiga, annal halifa bi ghairillahi syirk. Ketika bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikan. Syirik apa hukumnya? Syirik asghar. Tapi kalau dia yakini bahwa selain Allah itu sama dengan Allah, ya, dalam apa namanya? Dalam kekhususan, ya, rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, maka ini dihitung apa? Dihitung syirik akbar. Kemudian yang keempat, annahu idza halafa bi ghairillahi shadiqan fa huwa akbaru minal yaminil ghamus. Bahwa kalau dia bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, walaupun dalam kebenaran, dosanya lebih besar daripada sumpah palsu. Kemudian yang kelima al-khamisah, al-farqu bainal wawi wa baina thumma fil lafzi. Adanya perbedaan yang jelas sekali antara waw yang berarti dan thumma yang berarti apa? Kemudian. Ini sangat dibedakan. Sebab satu bermakna penyamaan dan satunya bermakna apa? Bermakna urutan. Bermakna tertib, urutan. Baik, selesai sudah ya? Bab ke-41. Bab berikutnya insyaallah kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.